Halo semuanya, kenalin lagi sama aku, nama aku Puspa Lia, kalian bisa panggil aku Puspa, jangan panggil aku Puspita. Aku dari PWK, NIM aku akhirnya 056, terus aku dari Klan 32 dan 128 Tribe 11 juga. Halo semua, kenalin aku Grace dari Rekayasa Pertanian. Aku kelas 32, Tribe 11. NIM aku belakangnya 020. Salam kenal. Halo semua, Naila Elgifa, dipanggilnya Naila. Aku dari jurusan Rekayasa Hayati, terus apa lagi? Nama akhir aku 037. Sama kenal. Bisa panggil nama aku Nadia Rahmat Reza dari Plan 32 jurusan Fisika. Salam kenal. Ini hasil sabotage aku paling dominan adalah stickler. Sebenarnya stickler itu apa sih? Jadi kalau dari referensi yang udah aku baca, stickler itu adalah orang-orang yang umumnya tuh kayak apa ya? Kalau di Google sih bilangnya agak ngotot, tapi menurut aku dan menurut referensi lainnya itu adalah stickler ini adalah orang-orang yang kayak perfeksionis banget. Biasanya itu orang-orang yang tepat waktu dan keras kepala gitu. Terus biasanya juga kritikus banget sama diri sendiri atau sama orang lain juga. Nah biasanya orang-orang dengan tipe ini tuh mau untuk kayak kerja lebih untuk menutupi kecerobohan orang lain. Kenapa? Karena kadang mereka-mereka ini punya apa ya kayak standar tinggi yang mana kalau misalnya orang lain tuh nggak memenuhi standar tersebut, mereka tuh ngerasa nggak puas gitu, mereka kayak nggak mau gitu hasilnya tuh kayak gitu. Akhirnya mereka kayak rela-relaan untuk ngerjain tugas orang lain supaya sesuai dengan standarnya tuh. Dan katanya orang dengan tipe ini sensitif sama kritik, padahal dia juga senang banget ngekritik orang lain. Nah, yang ada di pikiran seseorang dengan sifat stickler ini, biasanya mereka tuh menganggap pokoknya hal yang benar itu adalah hal benar dan yang salah itu salah. Jadi kayak pokoknya nggak ada apa ya, nggak ada kayak aturan-aturan tertentu gitu lah. Pokoknya kalau benar-benar salah-salah gitu. Nah, biasanya orang-orang dengan tipe ini tuh punya pikiran kalau misalkan orang lain tuh standarnya lebih rendah dari dia gitu, kayak dia ngerasa kalau dia tuh punya pemikiran paling sempurna, dia tuh ngerasa kayak ya udah dia paling benar gitu. Nah, dan biasanya orang dengan tipe ini tuh orang-orang yang kerjanya itu harus terorganisir gitu, harus kayak ada urutan-urutan gitu. Nah, dan biasanya juga orang itu benci kesalahan, sesuai yang aku bilang tadi, orang ini tuh akan rela untuk kerja lebih karena nggak mau melihat ada kesalahan sedikit pun itu. Kemudian kemudian biasanya orang-orang di sekitarnya itu menganggap orang dengan tipe stickler ini adalah orang yang kaku dan yang kayak ya udah nggak enak nggak sih diajak kerja sama karena nggak fleksibel kan, dan bakal kayak jatuhnya kayak nggak menghargai kerja orang lain. Salah satu contoh dari stickler ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah orangnya itu biasanya terorganisir. Orangnya tuh terorganisir, terus maunya semua tuh tepat sama waktunya, nggak boleh ada yang kayak lelet-lelet, biasanya juga keras kepala banget dan kayak judgement banget gitu lah. Kalau misalnya kayak hasil kerja kamu nggak sesuai sama nih orang, ya kayak dia yang bakal ngerjain gitu, kayak kerja kalian tuh jadi nggak dihargain gitu. Nah tapi sejujurnya aku merasa ada beberapa part di stickler ini yang nggak sesuai sama aku. Karena jujur aku bukan orang yang kayak kalau misalkan kamu nggak sesuai sama apa yang aku harapin terus aku kayak marah-marah atau aku sampai ngubah kerjaan kalian gitu. Aku tipe orang yang fleksibel, kayak bahkan aku kayak ya udah kalau misalkan itu bagian kamu ya udah bagian kamu aja, aku nggak akan mau gabung sama sekali. Itu sih. Ada tanggapan atau saran supaya aku bisa memperbaiki si stickler ini guys? Ngasih tanggapan, tapi kayaknya untuk tipe stiker pada umumnya ya, bukan untuk ke kamu gitu ya. Soalnya kan dari yang aku dengar, kamu nih kayak ya udah untuk mengerjakan part-part pekerjaan orang-orang tuh kayak kamu tetap oke gitu kan ya. Nggak yang harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu, gitu kan. Enggak. Mungkin ini untuk ke orang-orang yang istilahnya apa ya, keras kepala dan yang ngototnya gitu ya. Berarti tahu aku ada kayak tipe orang stiker tuh yang nganggap semua argumen yang dibicarakan tuh benar, sedangkan yang orang lain bicarakan kayak nggak benar gitu, kayak nggak mau tahu, harus ngikut argumen gue gitu nggak sih? Terus, menurut aku kalau misalkan untuk tipe orang yang kayak gitu tuh, apa ya, harus coba untuk lebih menghargai, terus kayak menghormati argumen orang lain itu nggak sih? Terus kayak coba untuk berpikir secara rasional juga gitu kan, nggak mengedepankan ego diri sendiri gitu kan. Jadi kayak si sifat keras kepala ngototnya itu bisa berkurang gitu. Terus dia jadi bisa mempertimbangkan argumen orang lain yang siapa tahu argumen orang itu sebenarnya benar gitu. Nggak kayak argumen diri dia sendiri doang gitu. Jadi aku Kalau dari aku nggak banyak sih, kurang lebih juga sama sama Naila tadi. Mungkin harus bisa lebih menghargai pendapat orang lain aja gitu, karena kan nggak bisa gitu ya kalau kita selalu memaksakan pendapat kita. Mungkin itu aja sih kalau tanggapan dari aku. Kalau aku Oke. sama sih kayak Nadia dan Naila, yang mungkin ntar kedepannya bisa buat nanti lama-lama bisa menghargai dan mendengar pendapat dari teman gitu lambat laun. oke, jadi kalau aku tuh hasil saboteur tes aku restless. Nggak tahu kenapa dapetnya itu. Jadi mungkin aku jelasin dikit ya dari hasil tesnya itu. Orang-orang restless itu dia kayak terus-menerus nyari kegiatan, terus nyari aktivitas, nyari kesibukan, kayak dia habis ngelakuin satu hal tuh nggak bisa diam gitu, kayak harus ada aktivitas kegiatan lain gitu. Terus kayak dia nih jarang apa ya, ya pokoknya dia jarang ngerasa puas lah dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan saat ini gitu. Terus kayak sebenarnya mungkin itu bisa jadi salah satu strategi juga untuk bagi orang restless ini nemuin apa ya, kayak kegembiraan, kesenangan, atau nggak kayak pengembangan diri dia yang baru, terus kayak pengen mencari terus-menerus gitu loh hal baru dan segala macam lain halnya. Terus berdasarkan apa ya, referensi yang aku baca, si orang-orang restless itu dia kayak gampang teralihkan gitu, kayak dia misalkan habis ngerjain satu hal nih, terus ada tuh hal itu baru deh kayak menarik deh, terus dia langsung bisa langsung ke situ gitu. Terus kayak orang-orang restless nih bisa dibilang nggak sibuk-sibuk banget sih sebenarnya gitu, tapi karena dia nggak mau diem, jadi dia terus kayak banyak nyari tugas, nyari rencana, nyari kegiatan apa segala macem gitu kan. Terus dia nih cenderung yang nyari apa ya, variasi kegiatan hal baru gitu loh, dan kegembiraan di hal-hal baru kegiatan itu, bukan nyari kayak keamanan atau nyaman yang kayak gue nyaman sama kegiatan ini, gue suka sama kegiatan ini, dan dia terus menerus melakukan kegiatan itu, bukan. Dia malah yang kayak bosen ah gitu ya gak sih? Yang aku rasakan gitu sih sebenarnya. Terus yang dipikirkan sama orang-orang restless tuh apa ya, dia kayak gak gampang puas. Terus dia tuh selalu mikir kayak hal atau kegiatan lain tuh lebih menarik dibandingkan hal atau kegiatan yang dilakukan sekarang gitu. Terus misalkan dari suatu kegiatan ini dia rasakan kurang gitu, dan dia bisa langsung cabut dari kegiatan itu dan mencari kegiatan lain gitu. Terus eh, apa yang dirasakan yang pertama pasti bosenan gitu kan. Terus nggak sabaran juga gitu. Terus apa ya? Bukan FOMO tapi lebih ke ih ini kayaknya seru, gue takut ketinggalan gitu loh. Ya kan? Terus eh, segitu aja sih kayaknya. Oh, contohnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin
di aku aja gitu ya. Langsung aku contohin. Aku tuh jujur mungkin nggak bisa banget diem di rumah. Kalau misalkan kayak seharian full, oke lah gitu. Tapi misalnya harus keluar. Dan kalau misalkan kayak aku habis keluar nih hari ini, terus langsung balik ke rumah, aku bete. Oke, aku nggak mau langsung pulang. Aku harus ke tempat lain lagi gitu. Aku harus jalan dulu, aku harus puas dulu gitu hari itu full di luar atau full kegiatan. Baru aku boleh pulang, aku seneng gitu. Kalau misalkan enggak, aku bete di rumah aku diem gitu kayak, ih ngapain sih kok udah segini doang gitu loh kayak nggak puas ya bener-bener nggak puas itu. Tes menurut aku gitu. Mungkin ada yang bisa menanggapi gimana biar nggak terlalu. Duh, Aku mau menanggapi deh. Mungkin pertama poin plus yang bisa aku tangkap dari tipe ini tuh apa ya kayak ya bagus aja gitu berarti kamu tuh suka explore kegiatan-kegiatan baru gitu kan, gak yang monoton itu aja. Cuma mungkin minusnya yang tadi dibilang gampang bosan sama hal yang dilakuin mungkin bisa apa ya kayak ada baiknya kalau mengerjakan sesuatu itu dikerjain dulu sampai tuntas gitu loh baru mencari kegiatan lain gitu mungkin. Tapi kalau misalkan apa tadi yang kamu contohkan sebagai diri sendiri yang suka banget keluar terus gampang bosan gampang bete kalau di rumah mungkin kayak kamu juga harus tahu batas diri sendiri gitu loh, harus tahu kapan kamu capek kapan kamu butuh istirahat. Soalnya kalau misalkan emang udah dari sananya kayak gitu suka tanpa sadar cari kegiatan baru takutnya tuh kitanya sendiri yang nggak tahu kapan tubuh kita butuh istirahat gitu loh, jadinya takut tiba-tiba sakit lah atau tiba-tiba tumbang gitu. Jadi kayak balik lagi kitanya harus kenal sama kapasitas diri sendiri, mungkin itu sih tanggapan dari aku. Oke, mungkin aku mau sedikit nambahin aja. Aku setuju banget sama Nadia. Aku melihat kayak orang-orang dengan tipe ini tuh punya energi besar untuk bersosial ya dengan sekitarnya. Kayak nggak semua orang punya energi sebesar itu jujur. Kalau aku jadi kamu sih aku memilih untuk berhari-hari di rumah daripada keluar rumah ya. Jadi itu sangat keren banget buat aku karena energinya sangat besar apalagi ketemu sama semua orang. Tapi dari deskripsi kamu juga menurut aku ada beberapa part yang emang perlu diperbaikin aja kali ya. Mungkin tadi kan kamu bahas juga kalau misalkan jatuhnya jadi nggak fokus dalam satu kegiatan karena kita banyak terdistract sama kegiatan-kegiatan lain yang kelihatannya lebih seru gitu kan. Nah, menurut aku mungkin TP-nya harus lebih fokus lah sama tanggung jawabnya saat ini. Misal ada bosan, coba untuk cari kesenangan lain tapi di dalam kegiatan yang kamu lakuin sekarang gitu. Coba pertanyakan lagi kayak kenapa ya aku mulai ikut ini gitu supaya kamu nemuin lagi yang namanya kesenangan di kegiatan kamu ini. Kenapa? Supaya kamu juga bisa lebih bertanggung jawab dan bisa kerjanya tuh lebih kayak lebih optimal, lebih maksimal lagi di kegiatan yang lagi kamu pegang gitu. Dan benar juga kayak jatuhnya jadi kayak terlalu membuang energi besar gitu sampai kayak kamu gak sadar kalau misalnya kamu energinya udah slow itu. Aku takutnya itu kayak cuma yang ada di kepala kamu doang. Sebenarnya capek kan aslinya sok ya kalau misalnya kamu lagi kayak diam di rumah terus tiba-tiba lagi ngomong diri kayak mempertanyakan yang ngapain ya gue keluar ya kan. Ya kalau dari aku ya banyakin istirahatnya aja gitu, jangan terlalu sering-sering keluar. Oke, mungkin langsung aku lanjut ya. Jadi tipe yang aku dapat itu hyper achiever. Awalnya aku bingung kenapa aku dapat ini, soalnya kayaknya ini bukan aku banget gitu. Tapi pas aku baca ternyata tipe ini tuh tipe orang yang fokus sama apa yang pengen dia capai gitu. Kadang dia tuh fokusnya sama apa fokus mencapai itu tuh buat mencari apa ya, seperti semacam mencari validasi dari orang supaya dia diakui gitu. Jadi karakteristik tipe ini tuh dia orangnya kompetitif gitu. Terus dia juga menjaga citra dia di mata publik. Bahkan untuk menjaga citra positif dia di mata publik, dia itu sampai rela buat nutupin kekurangan dia gitu. Misalkan dia lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja, dia lagi sakit atau mungkin lagi kurang baik gitu harinya, tapi dia bisa nutupin itu demi menjaga citra baik gitu. Terus dia juga tipe orang yang pekerja keras, tapi balik lagi dia ini bekerja keras buat mengesankan orang lain gitu. Jadi dia berusaha untuk membuat orang lain terkesan sama diri dia itu. Pokoknya kayak citra publik itu penting gitu buat tipe ini. Tapi dia juga pintar gitu loh menjaga jarak aman, kayak dia harus membangun citra sampai batas apa gitu. Dia juga peduli terhadap pandangan orang-orang sekitar soalnya. Jadi dia kayak nggak mau terlalu dipandang sih ini berusaha membangun citra gitu. Dia kayak pengen dipandang biasa aja, tapi pandangan orang ke dia itu tetap terkesan gitu. Jadi tipe ini tuh dia punya pikiran kayak aku harus ngelakuin yang terbaik gitu. Aku harus menonjol. Tapi walaupun kayak gitu, kalau misalkan apa yang dia lakuin ini ternyata kurang kurang apa ya, kayak kurang menonjol gitu. Misalkan dalam satu kelompok dia berusaha melakukan yang terbaik supaya dia bisa menonjol, bisa lebih menonjol dari yang lain. Tapi kalau ternyata ada yang lebih menonjol dari dia, itu juga nggak masalah gitu. Dia nggak terlalu peduli juga. Kayak yang penting dia udah berusaha melakukan yang terbaik supaya dia bisa kelihatan oke kayak gitu. Terus dia juga nggak suka berkutat sama emosi-emosi yang dia rasain terlalu lama. Jadi dia kalau ngerasain suatu emosi tuh cenderung selewat aja, kayak misalkan lagi sedih tapi kayak oh ya udah gitu aja gitu, sedihnya nggak nyampe berlarut-larut gitu. Soalnya dia tuh ngerasa emosi yang dia rasain itu bisa menghalangi kinerja dia gitu. Dia lebih suka untuk fokus mengerjakan apa yang harus dia kerjakan daripada berlarut-larut sama emosi yang sedang dialaminya. Terus dia juga selalu berpikir kalau dia itu hidup penuh kebebasan, dia bisa jadi apa aja yang dia mau gitu. Dia tuh nggak suka banget hidup di bawah kontrol orang lain gitu. Jadi dia pengen selagi dia bisa melakukan apapun ya dia bakal ngelakuin itu. Dia nggak mau membatasi dirinya dengan hal-hal yang sekiranya nggak penting atau bahkan merugikan dia gitu. Makanya dia juga kadang nggak terlalu peduli gitu omongan orang. Kalau kata orang jangan gini, lebih baik kamu gini aja. Nah dia suka kayak gitu gitu. Dia selalu punya pikiran apa sih orang aku pengennya kayak gini, kenapa kamu ngatur kayak gitu loh. Nah terus uh, dia juga menurut orang dengan tipe ini apa ya, kesuksesan itu hal yang penting gitu. Jadi makanya dia juga tadi aku bilang tipe ini tuh selalu bekerja keras karena menurut tipe ini kesuksesan itu penting. Kayak buat apa kita kerja keras mencapai apa yang kita mau kalau kita nggak bisa meraih kesuksesan gitu. Makanya dia tuh emang merasa sukses itu perlu gitu, perlu untuk mencapai kesuksesan. Tapi gara-gara itu dia juga jadinya gampang takut dengan keintiman dengan orang lain. Dia takut terlalu dekat sama orang karena dia takut kalau kedekatan itu justru malah bikin apa ya, kayak fondasi diri dia rentan yang akhirnya bisa menyebabkan dia menghambat sorry. Jadi dia takut kalau dia terlalu dekat sama orang, hal itu bisa menyebabkan fondasi pada diri dia rentan sehingga dia terhambat gitu mencapai kesuksesannya. Pokoknya dia kayak terlalu dia kalau mikirin sesuatu itu kadang terlalu jauh sampai ke sana gitu. Tipe ini tuh kayak gitu. Tapi di balik hal yang aku sebutin tadi itu tuh kurang lebih cocok sama diri aku gitu. Aku kadang ngelakuin sesuatu itu buat dilihat orang lain, buat diakui orang lain gitu. Mungkin emang itu kurang baik ya karena aku ngelakuinnya bukan buat diri aku sendiri. Tapi hal ini juga berdasar karena dulu tuh waktu masih sekolah aku
cukup susah dapet teman, aku orang yang pendiam dan aku rasa kenapa aku bisa jadi tipe ini mungkin awalnya muncul dari situ gitu. Aku pengen bisa diperhatiin orang lain supaya aku bisa dapat teman. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Terus satu lagi eh, apa ya? Karena tipe ini nggak begitu suka berlarut-larut sama emosi yang dialami gitu. Dia kalau mengalami emosi cuma sesaat, jadinya apa yang dia rasain juga sesaat, termasuk kebahagiaan gitu. Dia kalau misalkan merasa bahagia, kadang tuh sesaat doang. Kadang setelah merasa kebahagiaan nih, abis ketemu teman-temannya atau abis ngapain, dia bisa tiba-tiba aja murung, terus ngerasa nggak berguna, ngerasa kesepian dan segala macam gitu. Jadi emang kadang tuh emosinya suka nggak stabil gitu. Mungkin ya kurang lebih gitu sih tentang tipe ini. Tapi mungkin aku masih sedikit pendapat. Mungkin aku nangkapnya jatuhnya kayak workaholic gak sih? Kayak yang kayak mau terus-terusan kerja with ini. Jujur Nah, aku bener. dari deskripsi yang Nadia sampaikan, aku suka banget dari tipe ini tuh karena dia tuh punya kayak pemikirannya tuh optimis banget buat ngelakuin apa yang emang dia mau gitu kan. Jadi kayak dia akan mengusahakan usaha terbaiknya untuk dapetin apa yang dia mau. Dan orangnya juga kompetitif. Semoga kompetitifnya selalu di jalan yang sehat ya Nadia. Aku yakin banget sih kompetitif sehat lah. Tapi kalau misalkan aku lihat dari sisi lain, mungkin jatuhnya orang-orang dengan tipe ini tuh jadi kayak nggak bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Jadi kayak takutnya orang-orang yang ada di sekitar tipe ini tuh kayak ngelihat kamu karena kelihatan kayak impresinya selalu bagus, orang-orang juga ngeliat kayak impresinya selalu bagus, jadi ya udah nggak menghargai kalau misalnya kamu lagi ada di posisi yang kayak lagi nggak bagusnya kamu gitu lah. Orang-orang yang tipe ini kemudian aku juga tadi nangkep kalau misalnya tipe ini agak trust issue gitu. Jadi mungkin ini akan menghambat ketika kita berinteraksi sama orang lain, kurang berinteraksi. Mungkin saran aku ke depannya bisa inilah agak diturunkan gitu kayak ambisinya untuk mencapai. Sebenarnya bagus-bagus aja cuma ambisinya agak diturunkan. Coba mulai aware sama lingkungan sekitar gitu, peka sama lingkungan sekitar. Coba untuk percayain nanti sama satu orang supaya emosi-emosi tadi itu bisa lebih dikelola dengan baik. Karena aku takutnya ke depannya orang-orang yang tipe ini tuh ada masanya di mana emosi-emosi itu terkumpul dan meledak gitu. Dan takutnya itu juga malah menghambat ketika tipe ini tuh mau mencapai kesuksesan mereka gitu. Aku overall setuju sama Puspa. Paling aku mau nambahin dikit buat yang takut apa ya, itu dengan orang lain gitu. Menurut aku itu perlu ditingkatkan untuk dekat dengan orang karena kayak justru hal itu nggak akan menghambat diri kamu gitu loh kan kayak fungsi relasi bersosialisasi itu sangat penting kayak justru bisa membantu siapa tahu orang itu bisa membantu kamu menuju kesuksesan itu gitu. Ya aku cukup. Menurut aku sebenarnya ambisi untuk sesuatu tuh bagus, cuman kalau terlalu berlebih juga nggak baik. Takutnya ntar kamu jadi sampai jadi burn out. Jadi bagus sih ambisinya, cuman jangan terlalu mengejar aja sih. Oke, kalau tipe aku tuh pleaser. Kenapa aku pleaser? Soalnya aku ngerasa kalau diri aku tuh suka memohon kasih sayang orang lain dan nggak mau orang lain tuh pergi gitu loh. Kalau aku udah terlanjur sayang sama orang tuh, ya sebisa mungkin nahan dia terus walaupun keadaan itu udah nggak baik. Misalnya kayak dia harus misalnya udah nggak aku temenin, dia harusnya udah nggak aku kontak, nggak harus kontekan, nggak harus hubungan, tapi aku sebisa mungkin ngekip dia supaya terus-terusan sama aku gitu, terus-terusan bisa ya connect sama aku lah gitu kan. Secara nggak langsung itu aku mencoba untuk mendapatkan penerimaan dan kasih sayang supaya aku bisa menyanjung orang lain gitu loh. Jadi kalau aku kehilangan pandangan sama kebutuhan aku tuh kadang bisa jadi akunya kesel dan jadi capek gitu, energinya nggak ada gitu tiba-tiba. Terus kalau karakteristik aku perlu perlu sering diyakinkan oleh orang lain tentang kasih sayang mereka. Jadi kayak aku tuh sering nanya, ih kamu marah sama aku ya, ih kamu nggak sayang sama aku suka kayak gitu orangnya. Kalau ke teman tuh ih kok kamu gitu sih, suka kayak gitu. Terus kalau di pikiran aku sendiri tuh aku suka terganggu kalau orang nggak peduli sama aku atau nggak perhatiin. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul bareng tuh kadang nanya, kok kalian fokus sama HP semua sih, ayo ngobrol dong gitu. Jadi aku suka memohon perhatian sama orang. Terus aku juga pengen semua orang tuh berusaha suka sama aku gitu. Aku kalau misalnya ada yang benci sama aku tuh aku langsung pikiran, langsung mikir gimana ya ke depannya gitu. Padahal nggak harus semua orang suka sama diri aku kan gitu. Terus dampaknya sama orang lain tuh kadang orang lain yang aku tanya-tanya, ih kenapa kamu kayak gitu, kadang suka pasti bakal ngerasa capek. Terus orang lain juga bakal apa ya, bakalan merasa kok si Grace wajib banget buat ditemenin atau disukain sih gitu. Itu sih aku tuh tipenya kayak gitu. Kalau menurut kalian ada tanggapan nggak, gimana caranya buat ngurangin hal ini atau tanggapan lain gitu? Menurut aku orang-orang yang tipe kayak kamu tuh jujur itu adalah orang-orang yang tulus ya, yang kayak apapun yang akan kamu lakukan meskipun itu menyakiti aku, kamu akan kayak sesayang itu sama aku. Tapi ini bisa jadi bumerang buat kamu, Grace. Bisa aja kayak soon or later kamu dimanfaatkan sama orang yang kamu sayang itu. Jadi stop untuk mencintai terlalu berlebihan, kayak udah secukupnya aja. Kita harus sesuai sama porsinya gitu. Nah terus caranya itu dengan coba aja untuk sayangi diri kita sendiri. Kayak udah nggak usah minta orang buat sayang kita, kayak orang lain juga nggak peduli sebenarnya. Sejujurnya mereka juga akan lebih fokus sama diri mereka sendiri. Jadi kamu juga harus kayak gitu. Dan kamu juga harus terbiasa untuk bersikap mandiri karena sendiri itu nggak apa-apa. At the end juga di kematian kita nanti kita akan sendiri, guys. Nah, itu sih. Oke, kalau dari aku mungkin mau ngasih bagian yang tadi kamu ngerasa kalau semua orang harus suka kamu gitu, kamu bakal sedih kalau ada orang yang gak suka atau bahkan benci kamu gitu. Nah, mungkin menurut aku ini harus pemikiran kayak gitu harus dikurangi gitu guys, soalnya ya mungkin emang kita juga bakal seneng ya kalau semua orang suka sama kita gitu. Tapi kan perasaan orang lain itu gak bisa kita kontrol kan, mau kita udah berbuat sebaik apapun sama orang, kalau ada orang yang gak suka sama kita, ya kita bisa apa gitu, kita gak bisa maksa mereka, soalnya ya kita juga gak tahu kan kenapa mereka gak suka sama kita gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja mereka mau suka atau gak sama kita, yang penting kita tetap baik sama orang gitu, nggak perlu sedih atau gimana kalau ada orang yang gak suka sama kita atau mereka nggak mengganggu kita gitu. Selagi kebencian mereka nggak mengganggu, ya udah biarin aja gitu, itu di luar kendali kita. Mungkin itu aja sih dari aku. Aku setuju sih sama Nadia sama Puspa. Paling aku mau nambahin aja kayak mungkin kamu bisa nyari kegiatan lain atau hobi lain yang kamu sukain dan yang benar-benar kamu minatin gitu. Jadi kayak cari kebahagiaan tuh di situ juga gitu, nggak melulu tergantung orang lain gitu. Jadi kayak kamu kalau misalkan suka suatu hobi kan nggak harus apa ya kayak memikirkan apa ya memikirkan kepentingan atau perasaan si orang lain gitu kan. Jadi kamu harus hanya apa ya fokus pada si hobi itu gitu. Thank you all. Kalian Ini semua cut agak ya, ini cok, astagfirullahaladzim. Oke, makasih guys. Seru ternyata ngobrol-ngobrol Iya, guys. tentang tipe ini.